Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita melanjutkan ibu-ibu di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai pasal yang keempat ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi ibu-ibu sekalian. Firman Tuhan berkata demikian, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab daripada kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Saya memulai dengan sebuah kisah, ibu-ibu. Ini seorang penyanyi bernama Helen Berhan. Pada tanggal 13 Mei 2004, dia ditangkap oleh pemerintah Eritrea. Eritrea itu adalah sebuah negara di Afrika. Dia ditangkap karena dia memberitakan Injil dan akhirnya dia harus dipenjara di dalam kontainer, ya, peti kemas, ya, di padang gurun selama kurang lebih 2 tahun. Dia menceritakan bahwa sebelum ditangkap dia sedang memberitakan Injil kepada 600 sampai 700 orang yang berkumpul pada waktu itu. Banyak mereka yang tersentuh, banyak mereka yang mencucurkan air mata, termasuk orang-orang yang beragama lain. Tidak ada yang melempar batu, tidak ada yang menghujat dia, semua mendengarkan firman Tuhan yang dia sampaikan. Nah, tetapi pemerintah Eritrea pada waktu itu menangkap dia saat itu juga, dan mereka berkata bahwa orang ini harus dijauhkan dari komunitas, dari kota, dari banyak orang, supaya dia tidak bisa lagi berdoa, dia tidak bisa lagi memberitakan Injil kepada orang-orang. Maka dia diasingkan ke daerah padang gurun, ditempatkan di situ ada penjara, ya, mereka menyebutnya itu sebagai sebuah penjara, ada 20 sampai 30 kontainer. Ya, 20 sampai 30 kontainer. Nah, ibu-ibu, apa sih yang dia lakukan? Apakah ini sesuatu yang jahat yang dia lakukan? Tentu kita setuju tidak. Dia tidak melakukan sesuatu yang jahat. Dia melakukan apa yang baik. Bahkan kita bisa berkata sebagai anak-anak Tuhan bahwa dia sedang melakukan apa yang terbaik
yaitu memberitakan firman Tuhan, Injil Tuhan, sehingga banyak orang boleh memiliki hidup yang kekal. Ibu-ibu, kalau kita berbicara apa sih harga yang harus kita bayar sebagai murid Kristus, maka dalam bagian ini kita berbicara, maka kita akan menemukan kalimat harus menderita. Harus menderita. Pada waktu saya menuliskan bagian ini, saya tahu akan ada banyak sekali pertanyaan, akan ada banyak sekali kegalauan, kebimbangan di dalam hati kita. Mungkin kita akan langsung berkata, harus menderita. Nah, banyak orang Kristen, ibu-ibu, kalau mendengar menjadi murid Kristus harus menderita, banyak yang langsung mundur. Padahal penderitaan yang dimaksud belum tentu seperti yang dialami oleh Helen Berhan tadi yang saya ceritakan. Misalnya, apa sih yang nggak seperti Helen Berhan tetapi sudah dianggap sebagai sebuah penderitaan? Misalnya bagi sebagian orang Kristen untuk membaca Alkitab setiap hari sudah menjadi seperti sebuah penderitaan. Ada yang seperti itu. Aduh, kenapa sih orang Kristen ya harus baca Alkitab setiap hari? Kenapa sih harus berdoa setiap hari? Seperti menjadi sebuah beban yang berat. Kenapa sih harus melayani Tuhan? Seperti membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu. Bukankah saya bisa memakai waktu saya lebih baik untuk hal yang lain, yang lebih memberikan keuntungan buat saya? Melayani Tuhan apa untungnya? Sudah melayani Tuhan, malah diomelin lagi. Sudah melayani Tuhan, malah dikritik lagi. Wah, kita kecewa. Kita merasa ada begitu banyak tuntutan-tuntutan menjadi seorang anak Tuhan, menjadi seorang murid Kristus. Kita belum bicara sampai dianiaya, ibu-ibu. Kita belum bicara tentang disiksa karena mempertaruhkan iman kita. Belum. Tapi banyak orang Kristen sampai pada titik kamu harus menderita. Dengar kata itu aja, sudah banyak yang mundur. Ada seorang teman saya pernah bercerita. Ada seorang jemaat ya di gereja lain begitu. Ya, dia mendengar sendiri begitu. Merasa rugi setelah mengetahui bahwa mengikut Yesus itu harus mengalami penderitaan. Ketika dia membaca ikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib. Dia berkata, kok waktu pertama kali diperkenalkan kepada Tuhan Yesus, gak ada tuh yang bilang akan menderita kalau ikut Yesus. Saya taunya waktu saya mau pertama kali mendengar tentang Tuhan Yesus, wah dosa saya disucikan, ya, saya dapat hidup yang kekal, saya bisa masuk surga, saya bisa diberkati oleh Tuhan. Tapi gak ada yang berkata kepada saya bahwa ikut Tuhan Yesus harus menderita, harus pikul salib, harus sangkal diri, harus memberitakan Injil, harus hidup di dalam firman Tuhan. Wah, nggak ada tuh. Wah, kalau tahu begini, dari dulu saya nggak mau percaya sama Tuhan Yesus. Wah, itu betul keluar dari mulut dan perkataannya, ibu-ibu. Kalau tahu begini, tahu susah begini, dari dulu saya nggak mau percaya sama Tuhan Yesus. Tapi saya melihat dia jujur. Dia mundur waktu harus menderita ikut Yesus. Tapi banyak orang nggak jujur seperti orang ini. Banyak orang Kristen tidak jujur. Ya cukup pilih diam saja. Tidak melakukan apa-apa tapi. Ya tidak melakukan apa-apa, diam saja. Yang penting saya sudah ke gereja, yang penting saya sudah kasih persembahan, yang penting saya sudah mengambil pelayanan sedikit-sedikit, cukup. Allah, anda perlulah komitmen yang dalam menjadi murid Kristus. Apalagi harus berkorban sesuatu. Lagi zaman pandemi seperti begini, hidup saja sudah susah. Gak usah neko-neko, gak usah macam-macam lah. Gak usah cari penyakit lah. Tapi mari kita melihat, mengapa harga ini harus kita bayar sebagai murid Kristus? Kenapa harus menderita? Petrus berkata, sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Kristus telah menderita.
Bahkan telah mati untuk segala dosa kita. Inilah yang seharusnya menjadi motivasi kita ketika kita berkata ada harga yang harus kita bayar. Ya kita harus menderita. Kenapa? Karena Kristus sendiri telah menderita untuk kita. Karena Kristus sendiri bahkan telah mati memberikan nyawanya untuk kita. Mari kita ingat penderitaan Yesus pada waktu kita mau mundur. Karena mendengar bahwa menjadi murid Kristus harus menderita. Mari kita ingat penderitaan Yesus bagi kita. Siapakah dia, ibu-ibu? Dia adalah Kristus, Allah pencipta raja atas segala raja. Tidak layak seharusnya dia mendapatkan perlakuan penderitaan itu. Tapi dia mau melakukannya, menerimanya untuk keselamatan kita. Apa yang dia lakukan? Dia berkorban, bahkan dia mati di kayu salib sekali untuk selamanya. Itu berbicara tentang sebuah ketuntasan. Tidak tanggung-tanggung, tidak setengah-setengah. Tuhan kita bekerja. Dan apa hasil yang kita terima? Dikatakan segala dosa kita disucikan. Wah, luar biasa sekali bukan? Dari pengorbanan yang Kristus lakukan, kita menerima hasil yang luar biasa. Pada bagian ayat yang ke-19 sampai 20, ada satu bagian yang ingin saya bahas sedikit ibu-ibu. Dan ini memang sering menjadi ayat kontroversi. Karena di sini berbicara tentang kesannya ada penginjilan kepada orang-orang mati. Karena di situ dikatakan di ayat yang ke-19 sampai 20, di dalam roh itu juga Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, dan seterusnya. Nah, banyak penafsir dari sepanjang sejarah kekristenan mencoba untuk menafsirkan bagian ini dengan berkata bahwa Tuhan Yesus sedang memproklamasikan kemenangannya atas maut. Sedang memproklamasikan kemenangannya atas maut. Dan di sini hubungannya itu dengan kalimat pengakuan iman rasuli yang berkata turun ke dalam kerajaan maut. Jadi setelah Tuhan Yesus mati, dia turun ke dalam kerajaan maut, dia memproklamasikan kemenangannya. Nah, kita bisa sepakat dengan konsep ini. Jadi bukan berarti Tuhan Yesus mengabarkan Injil di alam kematian. Sehingga masih ada nih kesempatan bertobat bagi mereka yang belum percaya, tetapi yang sudah meninggal. Kita tidak memegang pemahaman ini karena kita tahu bahwa Alkitab mencatat bahwa manusia mati satu kali dan setelah itu dia akan dihakimi. Tidak ada lagi kesempatan bertobat setelah kematian. Nah, tetapi saya ingin memahami bagian ayat 19 sampai 20 ini, ibu-ibu, dengan satu pemahaman bahwa kita memahami ini sebagai sebuah tanda kebesaran Allah. Kristus Tuhan kita, bahwa dia memang Allah yang menguasai waktu dan zaman. Ketika dikatakan dia pergi memberitakan Injil, menunjukkan bahwa dia Allah yang masih berbicara di segala waktu dan zaman. Bahkan sampai hari ini dia berbicara kepada kita semua. Dia berbicara kepada orang-orang yang terluka. Dia berbicara kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan yang berat. Mereka yang sedang mengalami penganiayaan. Allah hadir di sana dan berbicara, menguatkan mereka, meneguhkan iman mereka. Kita melihat ke satu kebesaran Tuhan kita. Lalu kita juga melihat bagaimana Tuhan kita menegur, ini ada sebuah teguran, bagaimana ketika dia berbicara, maka lebih baik orang-orang atau kita mendengar dia berbicara. Supaya apa? Supaya kita tidak seperti orang-orang yang dibuang ke dalam penjara. Artinya di dalam sebuah kebinasaan ketika kita tidak percaya kepada semua perkataannya. Kepada perkataan dia yang menyelamatkan itu. Banyak orang masih menolak Injil Tuhan. Dan ini bisa menjadi teguran bagi kita yang masih mengeraskan hati dan menolak Injil Tuhan. Dan penggambaran 8 orang yang selamat kelihatannya sepele. 8 orang, sedikit. Tetapi 8 orang yang selamat ini, di dalam iman dan percaya kepada Tuhan, maka tidak ada satu penderitaan pun yang dapat memisahkannya dari Allah. Allah akan menjaga, memelihara di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Meskipun kelihatan minoritas, kecil, sedikit. Tapi kalau di dalam iman dan percaya kepada Tuhan, maka ada kekuatan besar yang menyertai mereka.
Ada seorang misionaris bernama C.T. Studd. Ketika dia melihat anugerah Allah yang begitu besar yang telah dia terima, dia berkata, kalau Yesus Kristus adalah Tuhan dan ia telah mati bagi saya, maka tidak ada pengorbanan yang lebih besar yang dapat saya persembahkan kepadanya. Ibu C.T. Studd ini seorang yang luar biasa sekali. Ketika saya membaca kesaksian dia, saya sangat dikuatkan. C.T. Studd seorang yang sejak muda dia sudah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, mengabarkan Injil sampai menjadi misionaris ke luar negeri. Negara pertama yang menjadi ladang pelayanannya adalah China. Selama 9 tahun ibu-ibu dia melayani di China. Tetapi kemudian dia harus kembali ke Inggris karena kesehatannya memburuk. Nah, ada satu catatan yang menarik sekali selama pelayanan di China, yaitu diceritakan dia memberikan seluruh harta warisan papanya yang sangat besar kepada dia berikan seluruhnya itu untuk pekerjaan misi. Dia berikan semuanya itu untuk pekerjaan misi. Nah, ketika dia kembali ke Inggris karena kesehatannya memburuk, suatu waktu dia tergerak oleh sebuah kebutuhan misionaris ke Afrika Tengah. Nah, tapi waktu itu dia nggak punya uang, dia nggak punya sponsor, ya. Lalu juga dokter mencegah dia untuk pergi jauh karena kesehatan dia memburuk. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa tidak ada orang Kristen yang mau pergi ke Afrika Tengah itu? Lalu di dalam doa dan pergumulannya bersama Tuhan, seolah Tuhan berkata, kenapa bukan kamu yang pergi? Kenapa bukan kamu yang pergi? Lalu dia berkata, saya tidak punya uang, dan dokter juga tidak mengizinkan saya pergi karena kesehatan saya. Lalu Tuhan berkata, bukankah aku dokter yang baik? Dan tidakkah aku bisa memelihara kamu? Ibu-ibu, dia kemudian berlutut dan menyerahkan hidupnya kembali untuk melayani Tuhan. Dia pergi ke Afrika Tengah di usia 52 tahun. Sakit-sakitan dan kekurangan biaya. Tapi Tuhan pakai dia menjadi hamba yang luar biasa. Menghasilkan banyak buah pelayanan di Afrika Tengah. Ibu-ibu, saya cerita ini bukan supaya kita hidup seperti C.T. Studd. Tapi harus jujur, seringkali ketika kita mengikut Tuhan Yesus sebagai murid, ketika mendengar kata harus menderita, kita langsung mundur, kita langsung menarik diri. Mungkin kita akan keluar komplain dalam mulut kita, kok susah ya ikut Tuhan. Kita mengeluh, kita tidak mau membayar harga, kita tidak mau berkorban apapun. Sekarang saya berpikir, Tuhan seringkali tidak meminta banyak sebenarnya dari kita. Karena Tuhan tahu, Tuhan minta pun kita tidak akan beri. Kita akan pegang erat-erat segala milik kita. Seringkali Tuhan meminta sedikit. Tuhan minta sedikit rupiah dari sekian banyak harta yang kita miliki untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Untuk menolong orang-orang yang kesusahan. Tuhan kadang minta sedikit waktu dari sekian banyak waktu kita. Hanya untuk melayani Dia. Hanya untuk mendengarkan rekan-rekan kita yang sedang kesusahan. Tuhan kadang meminta sedikit langkah kaki kita. Tidak perlu sampai berkilo-kilometer kita pergi ke tempat yang jauh. Tapi hanya beberapa langkah kaki kita. Menghampiri tetangga, orang tua, sanak famili untuk berbagi cerita firman Tuhan dan memperhatikan hidup mereka. Sekarang saya pikir tidak banyak sebenarnya yang Tuhan minta. Karena Tuhan tahu Tuhan minta semua, kita tidak akan beri. Tapi Tuhan minta sedikit. Tapi ironisnya ibu-ibu, yang sedikit itu pun seringkali kita menghitung untung rugi. Yang sedikit itu pun kita tidak mau berikan. Masih kita tahan bagi diri kita sendiri. Kalau Yesus Kristus adalah Tuhan dan Ia telah mati bagi saya, maka sesungguhnya tidak ada pengorbanan yang lebih besar yang dapat saya persembahkan kepadanya. Ibu-ibu, harga yang harus dibayar apa? Harus menderita. Nah, ini yang secara umum terjadi
di masyarakat pada waktu itu. Dikatakan di situ, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Nah, ini memang ada satu prinsip tabur tuai yang umum di masyarakat. Kita bikin baik, kita dapat yang baik. Kita berbuat jahat, maka kita akan menderita. Nah, tetapi di bagian ayat 14 setelah ayat 13 ini, yang dimaksudkan oleh Petrus itu harga yang harus dibayar oleh seorang murid itu harus menderita, tetapi karena kebenaran, bukan karena kejahatan. Tidak semua penderitaan, tapi kita menderita sebagai murid Kristus karena kebenaran. Di ayat 13 di situ kita bisa membaca, dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan jangan gentar, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah. Kata harus menderita di situ adalah kata paskoite, menunjuk kepada penderitaan Yesus di dalam dunia. Artinya ibu-ibu, orang Kristen tidak bisa melepaskan diri dari harga yang harus dibayarnya sebagai murid Kristus. Yaitu apa? Turut menderita seperti Tuhan Yesus. Kita nggak bisa berkata kita melepaskan diri dari harga yang harus kita bayar mengikut sebagai murid Kristus. Kita harus menderita seperti Tuhan Yesus. Nah, apa yang bisa kita pahami daripada penderitaan ini? Petrus mengajarkan kita untuk mempersenjatai diri dengan pikiran akan penderitaan badani Kristus. Apa yang Petrus maksudkan di sini? Nah, ibu-ibu, penderitaan fisik yang Tuhan Yesus alami itu adalah bertujuan untuk melaksanakan rancangan keselamatan. Ya, ketika dia disalib, disiksa, itu adalah bertujuan untuk melaksanakan rancangan keselamatan sampai tuntas. Satu tujuan yang mulia dan agung. Dan sebagai murid Kristus, hidup kita seharusnya mengikuti jejak Kristus. Yang namanya juga murid, ikut jejak Kristus. Kita bukan orang-orang yang tanpa arah dan tanpa tujuan. Tapi kita punya tujuan, yaitu apa? Tujuan Kristus. Kita punya amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu apa? Pergi, menjadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan apa yang diperintahkan. Pada waktu kita melakukan kebenaran-kebenaran ini, ibu-ibu, sampai harus mengalami penderitaan, maka pada saat itu, Petrus berkata, sebenarnya kita tidak sedang melakukan dosa. Karena yang kita pikirkan, yang kita inginkan adalah kita taat melakukan perintah Allah. Kita sedang melakukan perintah Allah. Nah, pada saat kita setia melakukan perintah Allah, kita sedang membuktikan dan kita sedang menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita lebih memilih jalan Tuhan daripada jalan dunia ini. Pada waktu kita rindu memikirkan, pada waktu kita rindu melakukan apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan dalam hidup kita. Melakukan kebenaran, bahkan kalau harus menderita. Kita sedang membuktikan dan menunjukkan kepada banyak orang bahwa saya lebih memilih jalan Tuhan daripada jalan dunia ini. Itulah kenapa di dalam pemahaman ini, di ayat yang kedua pasal yang keempat, dikatakan supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ibu-ibu, apakah kita sedang berjalan mengikuti kehendak Allah? Atau kita sedang berjalan mengikuti keinginan manusia? Nah, saya tahu ini memang tidak mudah untuk dilakukan. Kalau kita lawan arus di tengah-tengah masyarakat, banyak orang akan mencemooh kita. Banyak orang akan berkata kita sok suci, tidak punya toleransi, tidak pintar bergaul. Kalau ada pelanggaran atau apapun, kita lebih memilih jujur. Meskipun akhirnya harus repot, harus rugi. Harus melibatkan orang lain. Sehingga orang lain pun juga mengalami kerugian akibat kejujuran kita. Sehingga apa? Banyak orang tidak mau bekerja bersama dengan kita. Orang akan berkata, kapan untungnya kalau begini? Kapan cuannya kalau begini?
hidup jujur, lurus. Kita bergumul memang di tengah-tengah zaman atau dunia yang penuh dengan kompromi. Tidak mudah menjaga kejujuran, kebenaran, dan kasih. Tapi percayalah ibu-ibu bahwa pada waktu kita dengan setia melakukannya, banyak orang akan terheran-heran. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa ya kok dia bisa ya beda sendiri? Kenapa ya kok dia berani ya menantang arus? Kenapa ya kok dia dihina tetapi dia tidak membalas? Kenapa kok dia disakiti tidak mendendam? Sebaliknya dia mau mengampuni. Banyak orang terheran-heran. Sehingga banyak orang pada akhirnya nanti akan meminta pertanggungjawaban. Artinya mereka akan mempertanyakan apa yang membuat kita seperti itu. Siapa yang membuat kita begitu kuat, teguh, bisa melawan arus zaman ini? Jawabannya satu, kita taat kepada Tuhan Yesus. Jawabannya satu, karena kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita dan yang menebus kita. Kita menunjukkan bukti hidup sebagai murid Kristus. Dan inilah sikap hidup orang Kristen setiap hari seharusnya. Sikap hidup seorang murid Kristus. Yaitu apa? Selalu siap sedia. Siap sedia di sini maksudnya adalah kita siap melakukan hal yang kecil sampai hal yang besar. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Ya, apapun tugas yang Tuhan berikan kepada kita siap sedia melakukannya. Taat. Bahkan ketika kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun. Ibu-ibu, banyak orang sedang memperhatikan kita, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Banyak orang sedang melihat kita. Seperti akuarium, banyak ikan, kita bisa melihat dari segala sudut pandang. Dari depan, belakang, kiri, kanan, dari atas. Kita bisa dilihat, disorot kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika mereka melihat kita tidak beda jauh dengan mereka. Lalu apa artinya hidup sebagai seorang murid Kristus? Ada sebuah kebangunan rohani terjadi di sebuah daerah di India. Dan itu dimulai dengan satu orang, satu keluarga yang bertobat. Ada seorang bernama Nokseng dengan istri dan 2 anaknya. Mereka mendengar Injil yang dikabarkan oleh seorang misionaris. Mereka bertobat. Hanya mereka yang bertobat di suku itu. Ketika mereka bertobat, mereka senang membicarakan tentang Tuhan Yesus kepada tetangga-tetangga. Kepala suku marah dan memerintahkan untuk anak buahnya untuk menangkap siapa nih yang menyebarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Lalu akhirnya Nokseng dengan istri dan 2 anak ditangkap. Lalu Nokseng, pria ini, suami ini ditanya, kamu benar cerita tentang Tuhan Yesus? Ya benar. Saya tidak mau lagi mendengar seperti itu, dia bilang. Lalu diancam di depan banyak orang. Ya, kamu sangkal Tuhan Yesus atau keluargamu akan dihabisi satu persatu. Lalu Nokseng, ya, nama pria ini, dia berkata, I have decided to follow Jesus. Saya sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus keputusanku. Akhirnya kedua anaknya dipanah dan meninggal. Lalu kepala suku ini juga kembali berkata, sangkal atau istrimu akan dibunuh. Pria ini, si Nokseng ini, dia berkata, walau aku sendiri, aku tetap ikuti Yesus. Lalu istrinya pun dibunuh. Sudah tidak ada siapa-siapa lagi, tinggal dia seorang diri. Kepala suku itu memberikan ultimatum terakhir. Sangkal Yesus atau kamu sendiri akan dibunuh. Lalu dia berkata, dunia ada di belakang, salib ada di depan. Aku tidak akan ingkar. Aku tidak akan ingkar. Aku tidak akan berbalik. Aku tidak akan berbalik. Lalu kemudian pria ini pun dibunuh.
Namun pekerjaan Tuhan Yesus tidak pernah terselami oleh pikiran manusia. Kepala suku tersebut heran, kenapa ada 4 orang yang rela mati demi seseorang bernama Tuhan Yesus yang hidupnya jauh, sudah 2000 tahun yang lalu, begitu ya. Heran, kok bisa ada satu nama yang begitu luar biasa, membuat 4 orang ini rela memberikan hidup mereka. Pasti ada kekuatan supranatural di balik keluarga ini. Dan kepala suku ini berkata, saya pun menginginkan kekuatan itu. Lalu kepala suku ini berkata, aku pun ingin menjadi milik Yesus Kristus. Dan semua orang yang hadir pada waktu itu mendengar kepala suku ini. Dan mereka pun menyerahkan hidup mereka kepada Kristus. Lagu ini ibu-ibu menjadi sebuah lagu yang menjadi lagu suku Garo di Assam, India. Ketika saya search di map Google, ya, Assam, ya, daerah Assam, saya menemukan ada banyak gereja di sana. Ada banyak gereja di sana, puji Tuhan. Dari kehidupan, dari kesaksian hidup, satu keluarga yang memberikan hidupnya untuk nama Tuhan. Ibu-ibu, bagaimana dengan hidup kita sebagai murid Kristus? Yang pertama, mari kita jangan lelah berbuat baik dan benar. Kita berbuat baik dan benar bukan untuk dibalas orang, tetapi untuk membalas apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita. Bahkan ketika kita mengalami penolakan demi penolakan, tetaplah berbuat baik dan benar. Karena Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan bagi kita. Yang kedua, mari kita tidak menyia-nyiakan waktu. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Dulu kita memang mengikuti jalan dunia, keinginan manusia. Banyak waktu kita sudah pakai untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi mari sekarang kita menuruti kehendak Allah. Kalau ada harga yang harus kita bayar, kalau ada sesuatu yang harus kita tanggung, yang mungkin bisa merugikan kita, tetapi kita tahu itu sesuatu yang benar dan baik. Maukah kita melakukannya? Ibu-ibu, saya memberikan 3 contoh ilustrasi hari ini begitu ekstrim. Helen Berhar dipenjara 2 tahun di kontainer. Siti Stud mengorbankan seluruh harta dan hidupnya bagi pekerjaan misi. Dan seorang pria bernama Nokseng dengan istri dan 2 anaknya mati martir demi iman kepada Kristus. Melalui hidup mereka semua, nama Tuhan berkumandang di bumi dan di surga. Kita belum sampai di posisi seperti mereka. Tapi kita punya satu kesamaan, yaitu kita semua adalah murid-murid Kristus. Pertanyaannya adalah, sudahkah di dalam hidup kita masing-masing, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan? Sudahkah kita memberikan, seperti yang tadi saya katakan, bahkan yang sedikit itu pun. Kalau Tuhan gak minta banyak, Tuhan minta sedikit. Sudahkah kita memberikan yang sedikit itu? Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta milik kita, hati kita berikan untuk Tuhan. Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita belajar dari hal-hal yang kecil yang sederhana. Kita mau taat, melakukan kehendak Tuhan. Meskipun kalau ada harga yang harus kita bayar, ada penderitaan yang harus kita tanggung. Kita tetap mau melakukan apa yang baik dan yang benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Janganlah takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Penghiburan daripada Petrus, kita punya Tuhan Yesus bersama kita, ibu-ibu. Tuhan yang sudah melewati lembah kekelaman kita, dan yang sudah memperoleh kemenangan sempurna bagi kita semua. Kita punya Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita berjalan. Mari kita punya iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Mari kita mau hidup, memakai waktu yang masih Tuhan berikan ini untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami tidak mau mundur lagi ketika kami tahu bahwa ada harga yang harus kami bayar sebagai murid Kristus, yaitu kami harus menderita karena kebenaran. Kami mau belajar mulai dari hal-hal yang kecil, yang sederhana.
Kami mau memberi waktu kami, hidup kami, perhatian kami, pikiran kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu berjalan bersama kami. Sehingga pada waktu kami harus menderita karena kebenaran. Kami tahu kami punya kekuatan, kami punya pertolongan, kami punya penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami seorang diri. Sertailah berkatilah ibu-ibu yang mengikuti persekutuan KW ini. Supaya kami boleh bersama-sama bergandengan tangan, berjalan menjadi murid Tuhan yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, ada 3 pertanyaan refleksi yang bisa kita renungkan. Yang pertama, apakah ada situasi saat ini yang membuat ibu-ibu harus menderita demi kebenaran Allah? Yang kedua, bagaimana pengorbanan Kristus dapat menolong kita tetap setia berjalan mengikut Dia? Dan yang ketiga, hal baik apa yang dapat kita lakukan saat ini, meskipun kita tahu ada penolakan atau tantangan besar yang akan kita alami. Tuhan memberkati ibu-ibu.